Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kucintai, pada hari ini mari kita belajar tentang kisah-kisah teladan. Di antaranya kisah teladan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama yakni Abu Bakar Siddiq. Dimulai dari yang pertama, kita mengenalkan tentang biografi dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bernama asli yakni Abdullah, putra dari Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'aib bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini tidak lain adalah Quraisy atau Ma'rifatus Sahabah karya Abu Nuaim. Bapak beliau Utsman bin Amr akrab dipanggil Abu Quhafah. Ibu beliau adalah Ummul Khair, yaitu Salman binti Sahr binti Amir. Berarti sang ibu adalah putri pamannya alias sepupu dari garis bapaknya. Keteladanan Abu Bakar Siddiq adalah kemurahan hati dalam mengorbankan harta benda yang dimilikinya. Beliau adalah seorang hartawan yang mempunyai banyak harta benda dan kekayaannya, tapi harta benda dan kekayaannya itu dia sedekahkan, dia hibahkan untuk perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar mendapatkan mandat untuk menjadi khalifah, menggantikan Nabi Muhammad memimpin kaum muslimin di Makkah. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah. Dia sangat tenang dalam menghadapi kesulitan. Semua kebijakan sentral, mulai dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum sesuai hukum yang berlaku. Seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Di samping itu, tutur bahasanya juga sangat lemah lembut. Dari kerendahan hatinya, semua sifat yang diajarkan Rasulullah berusaha diaplikasikan dalam kehidupan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berikut ini keteladanan dan keutamaan Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, teguh iman. Rasulullah bersabda, jika ditimbang berat iman Abu Bakar, maka dengan sekalian umat di dunia, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Mengapa demikian? Karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya pada Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun. Dan yang kedua adalah karena rasa takutnya pada yaumul hisab atau pengadilan Allah. Suatu ketika beliau berkata, alangkah beruntungnya jikalau diriku tercipta hanya seperti selembar daun. Yang kedua, beliau sangat suka berinfak dan memerdekakan budak.
Setelah masuk Islam, Abu Bakar telah menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah telah meminta kepada sekalian kaum muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar membawa seluruh harta bendanya, lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasul. Pertanyaan Rasulullah, "Hei sahabatku yang budiman, kalau semua harta bendamu kau korbankan, apalagi yang akan kau tinggalkan buat anak-anak dan istrimu?" Abu Bakar As-Siddiq dengan tenang menjawab sambil tersenyum, "Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasul-Nya." Yang ketiga, ilmu yang mendalam. Kedalaman ilmu Abu Bakar Siddiq terhadap hadis Nabi, sehingga ilmu itu pun terserap dengan cepat ke dalam hatinya dan membuat air matanya meleleh. Kecintaan kepada akhirat dan kehidupan untuk bertemu dengan Allah jauh lebih beliau utamakan daripada kesenangan duniawi. Yang keempat, dijamin masuk surga. Nabi bersabda, "Allah mengutusku kepada kalian, kemudian kalian mengatakan, 'Engkau Muhammad dusta.' Namun Abu Bakar berkata, 'Iya Muhammad benar,' sehingga ia telah melindungiku dengan diri dan hartanya. Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini bersamaku?" Maksudnya tidak melukai hatinya. Beliau mengingatkan 2 kali. Setelah kejadian tersebut, Abu Bakar tidak pernah disakiti lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dari kisah ini dapat diambil hikmah, barang siapa yang gemar mengerjakan sholat akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang gemar berpuasa akan dipanggil dari pintu puasa dan pintu royam. Abu Bakar berkata, "Tidak terlalu mengherankan jika orang-orang itu dipanggil dari masing-masing pintu tersebut." "Wahai Rasul, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu?" Beliau menjawab, "Ya ada, aku berharap engkau termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar." Selanjutnya yang kelima, setia menemani Rasulullah saat hijrah. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini adalah satu-satunya teman pas Nabi Muhammad hijrah dan tinggal di Gua Hira. Waktu itu Abu Bakar bercerita, ketika bersama Nabi di Gua Sur ya anak-anak, aku mengangkat kepalaku, ternyata berada dekat sekali dengan telapak kaki orang-orang Quraisy. Aku pun berkata, "Wahai utusan Allah, andai kata sebagian mereka menengok ke bawah, niscaya mereka melihat kita." Mendengar kecemasan sahabatnya ini, beliau Muhammad menghiburnya. "Tenanglah wahai Abu Bakar, apakah kamu mengira kita hanya berdua padahal ada Allah yang ketiga?" Yang nomor 6, paling dicintai oleh Rasul. Yang ketujuh, pernah menjadi imam masjid untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Abu Musa al-Asy'ari menuturkan, ketika Nabi sakit dan penyakitnya bertambah parah, beliau berkata, "Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam salat berjamaah." Aisyah berkata kepada Abu Bakar adalah laki-laki yang halus perasaan. Yang kedelapan, menjadi khalifah pertama yang dikehendaki Allah, Rasul, dan umat Islam. Aisyah bertutur, Rasulullah berkata kepadaku ketika sedang sakit,
panggilkan untukku Abu Bakar, ayahmu dan saudara laki-lakimu Abu Abdurrahman. Aku ingin menulis sebuah wasiat. Khawatir ada orang yang nanti berharap-harap dan berseru, aku lebih berhak, padahal Allah dan kaum mukminin hanya menghendaki Abu Bakar. Yang ke-9, cepat melakukan kebaikan. Rasulullah suatu hari selesai sholat subuh bertanya, siapakah yang pagi ini melakukan ibadah puasa? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah. Tadi malam saya meniatkan pada diriku untuk melakukan puasa pada pagi hari ini. Lalu aku pun berpuasa. Rasulullah bertanya, siapakah yang pada hari ini telah menjenguk orang sakit? Umar menjawab, sesungguhnya kita baru saja sholat subuh dan belum meninggalkan masjid ini. Lantas bagaimana kita bisa menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah, orang-orang mengabarkan kepadaku bahwa saudaraku Abdurrahman bin Auf sedang menderita sakit. Lalu saya sengaja melewati rumahnya dan bertanya tentang keadaannya dalam keadaan saya menuju masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang sudah mengeluarkan sedekah? Umar menjawab, wahai Rasulullah, kami masih bersama Anda semenjak sholat. Lantas bagaimana mungkin kami bersedekah? Abu Bakar menjawab, saya wahai Rasulullah, ketika saya masuk masjid ada seorang yang meminta sedekah. Sedekah anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar, cucu Abu Bakar, membawa sepotong roti. Lalu saya pun mengambilnya dan kuberikan kepada pengemis itu. Nabi pun kemudian bersabda dalam keadaan wajahnya berseri-seri karena bahagia, wahai Abu Bakar, bergembiralah dengan surga. Demikian tadi di antara kisah keteladanan Abu Bakar yang sangat-sangat luar biasa, dan semoga kita bisa mencontoh dari keteladanan beliau. Semoga kita besok bisa dipertemukan dan selalu bisa mengambil hikmah dari keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes.